Harus di atasnya, sudah tersalin sedikit ya, di atas salin. 36,8. Ini dia. Siang. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu sore hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Sehat semuanya. Ya, kemarin memang Universitas Indonesia rektor telah menerbitkan surat edaran yang berisi tentang langkah-langkah yang kita laksanakan sebagai kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ini, versi 2019. Ada banyak aspek yang tercakup di dalam surat edaran tersebut. Mungkin saya tidak perlu mengulanginya satu persatu karena teman-teman semua pasti sudah mendapatkan file atau dokumen mengenai surat edaran tersebut. Tapi intinya adalah yang pertama, kami melakukan langkah-langkah tersebut adalah sebagai bentuk tanggung jawab Universitas Indonesia terhadap keselamatan dan kesehatan seluruh warga universitas, apakah dia dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidikan, dan juga sebagai bentuk partisipasi kami dalam pengendalian COVID-19 ini di negara kita. Kami menetapkan langkah-langkah tersebut setelah sebelumnya menelaah berbagai macam informasi yang ada, melihat perkembangan kejadian COVID-19 di dunia secara global, bagaimana pengalaman berbagai negara mengatasi persoalan tersebut, juga mempelajari langkah-langkah yang diambil berbagai perguruan tinggi di tingkat global, serta tentu saja arahan, petunjuk, dan pedoman yang diberikan oleh pemerintah, baik melalui Kementerian Kesehatan maupun melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah memperhatikan semua fakta-fakta tersebut, maka keluarlah semua langkah-langkah yang sudah tertulis, ada 10 butir dalam surat edaran tersebut. Prinsipnya itu dimulai tentu saja dari langkah pencegahan yang paling dasar dari semua jenis penyakit, yaitu peningkatan status kesehatan atau yang sering kita sebut sebagai health promotion. Itu adalah langkah pencegahan yang paling utama harus kita lakukan. Itulah himbauan nomor 1 kepada semua warga Universitas Indonesia untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, sehingga kemudian tingkat kesehatan dan daya tahan tubuhnya akan meningkat, sehingga kemudian dia memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap penyakit termasuk COVID-19. Jadi itu prinsip yang pertama. Bagaimana cara meningkatkan kesehatan? Tentu banyak sekali, banyak referensi yang kita baca, ada pedoman dari Kementerian Kesehatan, begitu ya, kita ikuti itu semua. Yang kedua adalah setelah health promotion, maka yang kedua yang kita lakukan adalah prevention. Bagaimana kita mencegah supaya penyakit itu tidak terjadi. Nah, ini kita lakukan misalnya, kalau sakit jangan ke kampus. Banyak-banyak cuci tangan, sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan misalnya. Bagaimana etika kalau kita batuk atau bersin, cara menutupnya seperti apa? Nah, itu contoh-contoh sebagai tindakan untuk prevention. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bertegur sapa. Kalau dulu barangkali orang Indonesia sangat ramah dengan bersalaman, cipika-cipiki, berpelukan. Sekarang barangkali kita saatnya ikut orang Jepang, orang Korea. Cukup kita tunduk saja atau kita meletakkan tangan kita di dada, itu sudah cukup seperti itu. Ya, jadi itu adalah tindakan-tindakan prevention. Termasuk adalah tindakan prevention yang dilakukan di masing-masing tempat kerja. Misalnya dengan menyediakan berbagai macam fasilitas untuk hand hygiene. Jadi kita ada sabun untuk cuci tangan, ada hand sanitizer yang tersedia di tempat-tempat tertentu. Tapi tentu saja kewajiban menjaga kesehatan itu prinsipnya adalah kewajiban orang per orang. Makanya yang ditekankan oleh rektor adalah bagaimana kita semua bisa mencegah penyakit dengan cara kita sendiri. Bagaimana kita bisa melaksanakan upaya prevention tersebut. Nah, kemudian upaya prevention secara menyeluruh itu ada di dalam protokol yang sudah dikembangkan oleh unit K3L Universitas Indonesia. Itu jadi juga bisa dilihat, saya rasa ada aksesnya untuk menuju ke mendapatkan dokumen tersebut. Setelah itu basicnya bagaimana yang pertama adalah health promotion, bagaimana yang kedua adalah disease prevention, barulah kita masuk ke persoalan-persoalan
untuk dalam rangka mencegah penyakit juga, yang tujuannya adalah mengurangi risiko penularan di dalam kampus. Nah, bagaimana kita mengurangi risiko penularan? Yaitu dengan mengurangi kerumunan manusia. Nah, dalam hal ini, makanya langkah pertama yang dilakukan adalah bagaimana kegiatan belajar mengajar yang berupa tatap muka langsung itu kita konversi menjadi pembelajaran jarak jauh. Itu yang pertama. Tapi tentu saja tidak semua kegiatan belajar mengajar bisa dikonversi. Ada yang tetap tidak bisa, yang bentuknya harus praktek di laboratorium dan sebagainya. Itu tetap dilaksanakan, tetapi dengan tindakan kewaspadaan dan pencegahan yang kita tetapkan sebagai standar. Nah, itu. Kemudian yang kedua yang kita lakukan untuk mengurangi kepadatan manusia di dalam kampus adalah mengurangi kepadatan asrama. Nah, dengan kita memberlakukan atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagian besar melalui pembelajaran jarak jauh, maka sebetulnya mahasiswa itu tidak memiliki keharusan datang ke kampus. Nah, dengan demikian kita mendorong apabila memang seorang mahasiswa semua mata kuliahnya sudah PJJ, tidak ada praktikum, tidak ada bimbingan, tidak ada yang perlu dia lakukan, dia dalam keadaan sehat, kita dorong untuk pulang saja ke rumah keluarga masing-masing. Nah, kenapa ini kita lakukan? Karena asrama itu adalah kerumunan orang yang cukup padat. Nah, tidak mudah untuk menjaga agar supaya kerumunan orang yang banyak ini, asrama UI itu penghuninya berapa? Kalau ada yang tahu, 1.400. Itu banyak sekali. Ya, nah ini kita coba untuk mengurangi sehingga kemudian siapapun yang masih tinggal di asrama itu menjadi tanggung jawab kami untuk memantaunya. Jadi juga tanggung jawab memantau itu kita share sama-sama antara kami di kampus dengan orang tua di rumah. Jadi kalau anak sudah pulang kan tanggung jawab yang lebih dekat adalah orang tua masing-masing. Kalau dia ada di sini kan kami bapak ibunya. Nah, ini kita share gitu. 1.400 di sini kalau bisa separuh saja pulang ke rumah orang tua masing-masing karena bisa PJJ kuliahnya, itu sangat mengurangi beban ya. Namanya ngawasi 700 anak 24 jam itu kan tidak mudah gitu. Nah, itu yang kedua kami lakukan. Kemudian yang berikutnya juga selain mahasiswa juga dosen dan tenaga kependidikan itu kita juga sama, rumusnya juga sama. Kalau sakit jangan ke kampus. Jadi kalau flu dikit gimana? Nggak usah ke kampus. Nah, ini bagaimana ini? Kalau saya nggak masuk nanti absensi saya berkurang, nanti uang transport potong, gitu kan? Uang uang makan potong, gitu. Nanti kalau absennya kebanyakan dipotong sekian persen, gitu. Nah, memang Pak Lutfi ini sebagai Wakil Rektor Bidang SDM sudah menerapkan bahwa nanti akan ada diskresi. Ada diskresi sehingga jangan khawatir dalam force major sekarang ini aturan-aturan kedisiplinan yang seperti itu nanti kita perhatikan baik-baik sehingga akan memberikan pertama adalah keselamatan dan kesehatan. Yang pertama seperti itu. Nah, tentu saja nanti tidak tertutup kemungkinan ada yang nakal, ya, tapi itu adalah ekses yang tidak bisa kita hindari. Sama, mahasiswa PJJ, ujian kan semua jarak jauh nih, karena minggu depan itu masa UTS. Dan UTS semuanya sudah jarak jauh kan, wah bisa nyontek dong. Nah, itu bagian dari konsekuensi yang harus kita bisa terima. Ya, itu nasib baiknya mahasiswa. Kali ini dia UTS-nya bisa bisa kerja sama gitu ya. Itu tidak apa-apa. Kita semua sudah menghitung dan kita nanti bisa membuat sedemikian rupa sehingga walaupun saya mengerjakan ujian berdua dengan Pak Lutfi, tetap aja akhirnya saya nggak bisa nyontek dan Pak Lutfi juga nggak bisa nyontek saya gitu ya, karena beda-beda misalnya seperti itu. Kita cari cara sehingga akan meminimalkan hal tersebut. Jadi itu mungkin yang kedua, yang berikutnya. Kemudian yang lain-lain adalah menyangkut dengan juga pencegahan penularan adalah tentang traveling, perjalanan. Jadi kita memang sudah tidak mengizinkan lagi dosen, mahasiswa dan tenaga pendidikan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
Perjalanan di dalam negeri itu sangat kita tidak anjurkan. Kalau tidak penting, tidak perlu, lebih baik tidak usah melakukan perjalanan sekarang ini, sementara ini. Hal lain yang kita atur juga adalah mengenai bagaimanapun juga kan kegiatan Tridharma harus jalan. Mungkin ada kegiatan penelitian yang tidak bisa dihentikan, ada kegiatan pengmas yang tetap harus jalan, gitu ya. Ada mahasiswa tingkat akhir yang sekarang penelitiannya sudah di jalan, sekarang dia harus melakukan penelitian. Nah ini bagaimana? Nah itu semua tetap bisa dilaksanakan, atau bahkan praktek-praktek yang sekarang sudah di jalan dari program vokasi itu sedang masa intensif. Nah itu semua tetap bisa dilaksanakan. Tentu kami mengingatkan dan meminta agar semua mahasiswa kami, semua dosen kami yang melakukan kegiatan tersebut menerapkan standar pencegahan yang tinggi. Jadi memang harus disiplin dia. Nah dalam hal mahasiswa itu dia melakukan praktek di tempat-tempat tertentu, misalnya di industri atau di institusi tertentu. Nah kita bekerja sama, berkomunikasi dengan tempat-tempat praktek tersebut, menanyakan tentang preventive measures yang mereka lakukan, dan apabila itu baik, mahasiswa kita mendapatkan perlindungan di sana, maka dia bisa melanjutkan. Tapi kalau kemudian tidak ada yang bisa bertanggung jawab terhadap tindakan pencegahan itu terhadap mahasiswa itu, memang kita pikirkan sangat mendalam, dan ada beberapa dekan yang sudah memutuskan mahasiswanya ditarik pulang. Itu sudah terjadi. Karena memang tidak mungkin melakukan proteksi atau sangat tinggi risikonya, sehingga kemudian diputuskan untuk pulang saja dan melakukan praktek di tempat kita sendiri. Nah ini memang ada beberapa situasi yang sangat situasional ya, harus dilihat kasus per kasus. Kira-kira seperti itu. Pak Tri Yunis Miko, beliau adalah seorang pakar epidemiologi dari FKM UI. Di sebelah beliau adalah Bapak Sahrul, Kepala UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan, Dr. Insinyur Syahrul M. Nasri, MSc. Dari sebelah beliau adalah Ibu Direksi dari Rumah Sakit UI, Ibu Dr. Astrid Sulistomo, MPH, SPOK. Kemudian yang baju kotak-kotak ada Profesor Ganjar, beliau adalah Direktur Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas di Universitas Indonesia. Kemudian di sebelah kanan beliau adalah Bapak Mukhtarul Huda ya Pak ya. Beliau adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengamanan Lingkungan di Universitas Indonesia. Ada Bapak Dr. Gunawan di sini juga yang akan Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru yang besok punya hajat, simak. Tapi beliau tadi baru rapat juga ya Pak ya tentang ini ya. Tangan kosong kampus ini. Jadi begini ya, di UI ini kan ada fakultas-fakultas yang rumpun ilmu pasti, seperti rumpun ilmu kesehatan, MIPA, kemudian teknik. Nah, mahasiswa dari rumpun ilmu kesehatan, dari MIPA dan dari fakultas teknik itu hampir semua mata kuliah ada unsur praktikumnya. Sehingga kalau ada praktikum di laboratorium itu tidak bisa PJJ. Nah, anak-anak dari fakultas-fakultas ini yang mata kuliahnya memang ada unsur praktek di laboratorium atau praktek klinik gitu ya, itu memang berarti dia termasuk kategori mahasiswa yang mempunyai alasan untuk tetap tinggal di kampus, tetap tinggal di asrama kalau misalnya tinggal di asrama ya. Jadi tidak akan kosong, tetapi akan menurun tingkat kepadatan manusianya. Karena sebagian yang lain, misalnya dari fakultas-fakultas sosial humaniora, itu sebagian besar mata kuliahnya memang bisa di PJJ-kan. Gitu ya, seperti misalnya fakultas hukum, psikologi, ekonomi, terus apalagi FISIP ya, VIA, semua administrasi, itu sebagian besar bisa di PJJ-kan. Nah, jadi kalau dibayangkan nanti fakultasnya sepi, nggak ada aktivitas, itu tidak juga, gitu ya. Karena kemarin saja, ketika kemudian surat edaran rektor terbit, itu masing-masing fakultas, pimpinan fakultas masing-masing dekan menurunkan kebijakan tersebut menjadi kebijakan spesifik di masing-masing fakultas. Sudah jelas, fakultas kedokteran anaknya nggak ada yang pulang kampung, nggak ada, karena memang mata kuliahnya itu semua mengandung praktek, gitu ya.
Jadi, nah itu sama tuh, kedokteran gigi juga seperti itu, keperawatan, itu ilmu kesehatan lah ya, farmasi, kesehatan masyarakat untuk kelas-kelas tertentu itu masih bergabung dengan semua ilmu kesehatan, mereka jelas tidak bisa meninggalkan kampus. Jadi tetap harus datang. Ya. Kemudian kegiatan yang lain, aktivitas yang lain itu juga tetap berjalan seperti biasa. Jadi kami itu bukan tutup sama sekali tidak, libur juga tidak gitu. Tetapi mengubah cara pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi kita nggak libur.